Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternatif Channel. Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di sekitar kita. Dan nggak terasa ya, nggak terasa bulan Januari sudah lewat begitu saja. Dan di sini sudah di bulan Februari 2021. Nggak terasa banget ya, udah bulan Februari aja ya. Dan di sini adalah bulan penuh dengan kasih sayang, dimana anak-anak muda biasanya menunjukkan kasih sayang mereka kepada pasangan dan pada orang tuanya ya. Ini ya selamat berbahagia aja yang bagi yang merayakan atau yang melakukan hari raya tersebut, walaupun itu masih di tanggal 14 Februari ya. Ya, semua orang patut berbahagia dan semua patut berbagi kasih sayang. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang materi lagi, yaitu materi yang atau konten yang pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu tentang materai 10.000. Dan di sini saya secara khusus untuk membahas dokumen-dokumen apa saja sih yang dikenakan atau menggunakan biaya materai 10.000 ya, materai yang baru ini atau materai yang menggantikan materai tempel lama ya. Ini saya akan menjelaskan apa ya, mulai dari tampilannya seperti apa dan dokumen-dokumen apa aja yang memerlukan materai ya. Oke, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu telah merilis tampilan daripada materai 10.000 di bulan Februari ini ya. Teman-teman pasti banyak yang penasaran tentang bagaimana dari tampilan materai 10.000 yang baru, karena sampai saat ini kita masih menggunakan materai 3.000 dan materai 6.000, walaupun secara sah sudah disahkan oleh pemerintah, yaitu pemberlakuan tarif materai baru semenjak tanggal 1 Januari 2021. Oke, apa yang disebutkan, materai baru ini mempunyai ciri umum dan khusus yang perlu diketahui masyarakat. Ya, adapun ciri umum dan ciri khususnya disebutkan sebagai berikut. Ingat, tonton sampai habis ya. Yang pertama itu gambar lambang Garuda Pancasila ya. Itu sudah barang tentu, itu akan pasti selalu hadir di setiap biaya materai. Ada lambang Garuda Pancasila, dalam foto ruangan pun berdampingan dengan foto presiden, dan pada uang itu juga ada lambang Garuda Pancasila. Itu membuktikan bahwa kita negara yang memiliki lambang Garuda Pancasila. Yang kedua itulah ada angka 10.000 dan tulisan 10.000 rupiah yang menunjukkan tarif biaya materai ya. Seperti materai lama juga ada tulisan 6.000 rupiah, itu sebagai menunjukkan tarif materai. Dan 10.000 itu sekarang materai yang baru ya. Tes mikro modulasi Indonesia, ini biasanya sih ada seperti timbul-timbul seperti itu, ada tulisannya ya Indonesia, dan blok ornamen khas Indonesia. Keren banget sih sepertinya. Saya juga penasaran bagi seperti apa nantinya ya. Mungkin semua orang juga penasaran dengan materai yang baru, karena sampai saat ini kita belum lihat. Sedangkan ciri khususnya antara lain ya, warna materai didominasi oleh merah muda, serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas. Oke, nggak tahu kenapa ya, ini entah secara kebetulan ataupun memang disengaja oleh pemerintah ya, bahwa materai ini dirilis di bulan Februari bertepatan dengan bulan penuh kasih sayang yang, atau bulan Februari itu adalah yang nanti adalah tanggal 14 Februari atau hari Valentine ya. Itu biasanya identik dengan warna pink atau merah muda. Jadi nggak tahu kenapa ini sini warna materainya juga merah muda ya, dinominasi oleh warna merah muda. Itu entah disengaja atau secara kebetulan, saya kurang tahu, namun itu cukup keren banget ya. Kemudian ada garis hologram security berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila. Oke. Yang selanjutnya itu gambar bintang juga ada. Yang selanjutnya logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP. Ini seperti materi lama juga ada seperti itu ya. Ya, kemudian dari situs indonesia.go.id juga menjelaskan bahwa perubahan juga terjadi di tarif yang menyebutkan nominal ya. Misalnya kalau dulu itu nominal yang menggunakan materi adalah nominal 250, kita sudah terkena materai 3.000 rupiah. Sedangkan di materai yang baru atau tarif materai yang baru ini adalah minimal transaksi 5 juta atau lebih daripada 5 juta itu sudah menggunakan materai 10.000 sekarang ya, berbeda dengan yang dulu. Kemudian melansir dengan ini bukan
dokumen fisik dalam kertas, melainkan juga dokumen digital dan transaksi elektronik juga dikenakan materi Rp10.000 ya. Kemudian melansir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Bab 2 menjelaskan mengenai objek dan tarif serta saat terutang biaya materai ya. Oke, menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ada 8 dokumen yang kena biaya materai Rp10.000. Apa saja? Yuk tonton video ini sampai habis. Jangan skip. Oke, yang pertama itulah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat beserta lainnya dan rangkapannya. Ya tentu saja gitu, sudah seperti yang kita tahu. Jika surat perjanjian misalnya ada rangkapannya, ya termasuk rangkapannya kalau memang perlu materai, yaitu tentu diisi materai, bisa menggunakan lebih daripada satu materai pada kolom materai yang disediakan ya. Akta notaris yang kedua itu akta notaris berserta glose, salinan dan kutipannya. Itu tentu saja seperti yang semua orang, banyak orang tahu kalau kita berurusan dengan notaris atau berhubungan notaris seperti akta tanah, itu biasanya memang menggunakan materai. Ketika kita mencari sertifikat atau ubah nama, itu biasanya kita tentu saja sudah pasti menggunakan materai, kita berurusan dengan notaris ya. Kemudian yang ketiga itu adalah akte pejabat pembuat akte tanah dan salinan dan kutipannya ya. Ini biasanya sih memang menggunakan materai sejak dulu, bukan hanya di kali ini saja ya. Kalau itu sudah dari dulu, karena saya tahu itu, saya pernah pengalaman yaitu membuat sertifikat, dan pengalaman saya membawa sertifikat dari tempat saya kerja ke notaris ya, itu biasanya membuat itu. Kemudian surat berharga, ini surat warisan misalnya ya, surat apa ya, surat ahli waris apa ya, ini surat berharga atau surat kepemilikan juga biasanya menggunakan surat pernyataan seperti apa ya, itu misalnya menggunakan materai ya. Kemudian yang kelima adalah dokumentasi transaksi. Dokumen transaksi yang surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka. Ini biasanya terjadi ketika kita biasanya sebuah perusahaan mengontrak pegawainya atau pegawai kontraknya, itu dalam tanda tangan kontrak pasti menggunakan materai untuk sebagai pernyataan ya, itu biasanya. Kemudian kontrak kerja, bukan kontrak kerja, kontrak proyek juga biasanya menggunakan surat perjanjian, dan tentu saja itu surat perjanjiannya butuh sebuah materai itu untuk tanda tangan kontrak. Kemudian dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan glose risalah lelang juga. Kemudian yang ketujuh adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, transaksi atau apapun atau penjual beli biasanya jika nilai nominalnya itu lebih daripada 5 juta, teman-teman, tentu saja kita harus sudah menggunakan materai tempel 10.000 yang baru ya, yang dimana perbedaannya dari yang dulu sudah saya jelaskan tadi di awal ya, bahwa kalau yang dulu itu Rp250.000 menggunakan materai 3.000 ya. Kemudian menyebutkan penerimaan uang ya, ini tentu saja. Kemudian berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Ini adalah biasanya kita menggunakan, kita utang piutang ya, kita mencari kredit atau entah apa itu ya, itu biasanya secara utang piutang kita menggunakan materai ya. Tentu saja ini adalah transaksi jika materai transaksinya di atas 5 juta, itu sudah pasti menggunakan materai 10.000 ya. 8 dokumen lainnya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah ini biasanya sih memang menggunakan sejak dari dulu, bukan hanya sekarang ya. Oke. Pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 biaya materai dikenakan satu kali setiap dokumen tersebut ya, yang berbunyi biaya materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 3 ya. Begitulah bunyi pasal 4 ya. Kemudian ya seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, yaitu stok materai yang lama, yaitu misalnya teman-teman jualan materai juga ya, tuh ada toko-toko yang memang juga jualan materai biasanya masih menyimpan stok dan takut mencari materai lagi ketika stoknya habis. Itu biasanya kemarin saya juga sudah menemukan pedagang ya, penjual materai seperti itu, takut mencari stok materai yang baru karena takut materai 10.000 sudah rilis dan sudah digunakan secara intensif ya. Namun pada kenyataannya dari tahun 2021 ini adalah masa transisi untuk menghabiskan stok materai lama, materai 3.000 dan materai 6.000, karena perusahaan tidak mungkin dirugikan oleh pemerintah. Jadi maka dari itu
pemerintah membuat peraturan yaitu di masa transisi ini untuk menghabiskan dulu materi 6.000 dan materi 3.000 ya. Jadi yang menjual itu masih aman-aman aja, bahkan di kantor pos aja belum ada materi 10.000 karena dirilisnya baru di bulan Februari. Itu pun baru rilis, belum didistribusikan ini karena baru rilis untuk tampilannya saja ya. Jadi tenang saja bagi teman-teman yang menggunakan yang masih ada stoknya, dijual saja karena masih berlaku hingga 31 Desember 2021. Oke, sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yo.